Kalau lo menyadari lahir dengan potensi yang kecil, ayah yang kasar, trauma masa lalu, kesulitan dalam belajar, dirasisin satu sekolah, gaji pas-pasan, apa yang bakal lo lakuin? Menyerah? Atau justru bangkit dari keterpurukan? David Goggins akan menceritakan kisahnya tersebut dalam buku keduanya berjudul Never Finish. Why people fall off the wagon so often is because their mind is full. There's no room in that mind for discipline. There's no room for consistency. They may do it once or twice, but then the mind takes over in that cluttered fucking garage, clearing space in your fucking mind so that you have room for all those discipline, waking up early. They do mean something, but we don't get to that dark matter that is keeping you from clearing out that mental garage. Di chapter sebelumnya, gue udah ngebahas Can't Hurt Me, buku pertama David Goggins. Kalau belum nonton, singkatnya begini. Itu adalah buku tentang bagaimana seorang pria yang lahir dalam kemiskinan, penuh trauma, dengan tubuh yang obesitas dan korban rasisme, memaksa batas dirinya menjadi salah satu anggota Navy SEAL dan atlet ultramaraton paling tangguh yang pernah ada, tentang menggunakan rasa sakit sebagai alat, tentang memakai ketidaknyamanan sebagai bahan bakar, dan tentang membangun mental dari nol. Lebih tepatnya, Can't Hurt Me adalah buku tentang ketahanan mental melalui perjalanan Goggins dalam disiplin militer. Di chapter itu, Goggins sudah jadi Navy SEAL, sudah berlari ratusan kilo ultramaraton, sudah memecahkan rekor pull up, sudah menulis buku yang dibaca jutaan orang. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Menurut Goggins, puncak bukanlah garis akhir. Puncak adalah tempat di mana membuat banyak orang nyaman, dan ini akan membuat orang-orang perlahan akan hancur. Never Finish adalah buku tentang itu, tentang apa yang terjadi setelah kita berhasil. Ketika rasa sakit yang dulu menggerakkan kita sudah tidak setajam dulu. Ketika musuh terbesar kita bukan lagi kemiskinan atau trauma, tapi adalah kenyamanan. Goggins sendiri menuliskan di halaman pertama buku ini, "This is not a self-help book." Ini bukan tentang 7 langkah atau 16 jam seminggu yang akan mengubah hidup lo. Di Never Finish, Goggins tidak mengajarkan hal itu. Dia mengajarkan untuk bertarung melawan dirinya sendiri, bahkan setelah semua yang dia capai, dan itu tidak akan pernah benar-benar selesai. Ada fenomena yang dikenal di dunia para medis. Kadang pasien datang dengan kondisi kritis, kaki patah, darah di mana-mana, dan semua perhatian langsung tertuju ke sana, sampai tidak ada yang menyadari bahwa pasien itu juga kesulitan bernapas. Luka yang paling terlihat justru mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya lebih mengancam nyawa. Goggins membawa konsep itu ke dalam cara manusia menjalani hidupnya yang dikenal dengan distracting injuries. I'm a runner. Left knee hurts. A lot of people focus on that fucking left knee. A lot of times it's your fucking right hip. And that's about life. You gotta figure out what has messed you up mentally. Go to the source. Go to the source. Go to the origin of the source. And that's what I did to myself. So that, that whole accountability mirror, every single thing I've ever done that's in that book or anywhere else was on my own. Banyak dari kita mungkin membawa luka lama, trauma masa lalu, trauma masa kecil, kegagalan yang terus diputar ulang, penolakan yang sudah terjadi bertahun-tahun tapi masih terasa seperti kemarin. Rasa tidak cukup ini yang sudah jadi latar belakang tetap di setiap keputusan kita. Tapi, apa yang terjadi ketika lo terlalu lama tinggal dalam luka itu? Perlahan, luka berhenti jadi sesuatu yang lo alami, dan mulai jadi sesuatu yang lo jadikan identitas. When I started this journey years ago, I realized that I'm going to be somebody and I'm searching for a feeling of true victory for myself and only myself. The second I shut out the whole world and realized that one thing, that I am in this world alone, I viewed myself as the weakest person on the planet Earth. My goal in life, in my mind, believe I'm the hardest man alive. It's about whatever you think you are, you have to make that dream a reality, but that's where the hard part is. That's where people know, how do you keep grinding every day? You have to make those insecurities, those fears. Like when I was 300 pounds, I didn't have any drive. I'm gonna go be a Navy SEAL. What kind of stupid shit is that, 300 pounds? It wasn't like a drive to go be a Navy SEAL. I was an insecure, lying kid, afraid. We're all looking for passion. Passion's all around you. You have a whole fucking stack of it all around you. It's your insecurities, all that shit. You gotta dive deep into that shit. It's all in there. All the energy and fuel you need is right
in yourself. Gue begini karena masa lalu gue. Gue gak bisa maju karena trauma gue. Gue emang dari dulu kayak gini. Dan di titik itulah, luka bukan lagi hanya menyakitkan. Luka itu jadi alasan, dan alasan itu jauh lebih berbahaya dari luka itu sendiri. Kebanyakan orang tidak gagal karena hidupnya terlalu keras. Mereka gagal karena perhatian mereka terus ditarik ke arah yang salah, ke luka yang sudah terjadi, ke ketakutan yang belum terbukti, ke cerita tentang diri sendiri yang sebenarnya sudah lama terjadi. There's no fucking passion. There's no fucking motivation. There's no, oh my God, man, no. It's every day of your life just doing. No passion. If you don't handle self-doubt, insecurities, fucking imperfections, jealousy, all these fucking things, allow people to bully you, fuck you around, your nuts start to retract back up. Insecurities end up here, self-doubt, all this should be very north in your fucking chest. You end up with chestnut syndrome. How you fix chestnut syndrome is you gotta man the fuck up. Hit your fucking chest, send the signal to your fucking mind that you're gonna man the fuck up. And then fall back in your fucking sack. Once they fall back in your sack, you sack it the fuck up. Stay hard. Banyak orang hari ini sadar soal trauma, sadar soal inner child, mental health, insecurity, dan itu sebenarnya adalah kemajuan. Tapi ada satu persoalan yang jarang dibicarakan, di mana kesadaran berubah menjadi kenyamanan, dan memahami luka berubah menjadi alasan untuk tidak bergerak. Gue susah percaya diri karena dulu gue dibully. Gue gak bisa dekat sama orang karena keluarga gue toksik. Gue gak bisa berkembang karena hidup gue memang dari awal berat. Semua itu mungkin benar, luka yang lo bawa itu nyata, dan Goggins tidak pernah menyangkalnya. Tapi ada perbedaan antara memahami asal-usul luka ini dan menjadikan luka itu sebagai identitas tetap. Yang pertama adalah langkah menuju kebebasan. Yang kedua adalah penjara yang lo bangun sendiri dengan bahan bangunan dari masa lalu. Goggins tidak menyalahkan hidupnya, ayahnya, atau rasisme yang dihadapi, tapi dirinya sendiri, atau lebih tepatnya cerita yang terus dia ulang tentang dirinya sendiri. No one can motivate me. I have a resume full of motivation that whenever I'm down, I'm like, oh, hang on, motherfucker. Oh, you know the truth. You know the darkness of the fucking dungeons and the fucking demons that fly. And then from there, it's like, oh, okay, you were there. You know this. There was no one there to pick up the rucksack, to pick up the boat, to pick up the log, to go in there. It was you. It was you. There was no pat in the back at 300, at 275, at 250, at 220. No, that was you. So those things that come out of me, that extract from me in the darkness, people are looking for that pat on the back. Where is it? Oh, I don't need it, because what I've done is in the fucking unseen work. I built Frankenstein. Di era modern ini, terutama di media sosial, sering memberi validasi pada penderitaan yang ditampilkan. Ada semacam validasi instan yang tersedia untuk siapa saja yang mau memperlihatkan lukanya. Dan validasi itu terasa normal, sampai pada titik di mana lo tidak lagi tahu apakah lo sedang memproses luka atau apakah lo sudah mulai nyaman tinggal di dalamnya. Goggins tidak bicara tentang ini sebagai kritik moral. Dia bicara sebagai seorang yang pernah melakukan hal yang sama. I was always afraid of people not wanting to, like when you get beat as bad as I did, I lied all the time. I wanted to be accepted and loved and all that that I created about 50 people. Whatever you like, I like. Just if you would be my friend, just be my friend. And that's where we get lost in life. You never figure out who you are. You never live up to your dreams, your ambition. You live up to what whoever is around you that you like so much, that you want to emulate and be like so much. You live their dreams. You lose your power. Sekarang pertanyaannya adalah, sampai kapan cerita kesedihan itu akan terus lo bawa? Karena hidup tidak berhenti berjalan sementara lo sedang menatap luka lama. Dan setiap hari yang lo habiskan untuk mempertahankan identitas sebagai korban adalah hari yang tidak lo gunakan untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Dan menurut gue, di titik inilah Never Finish mulai terasa jauh lebih dalam dibanding Can't Hurt Me. Di buku ini, Goggins gak lagi ngomongin cara jadi manusia paling kuat dan paling tangguh. Dia berbicara tentang bagaimana cara lo tetap hidup ketika lo kehilangan motivasi, kehilangan arah, dan bahkan kehilangan versi diri lo yang dulu. Jawabannya cuma satu, disiplin. Some of you just don't understand. Some of you been average for so damn long, you don't know what it is to do hard work. But there's a lot of you out there who want to be much more than average.
but just don't know how to do it every single day, the grind. See what you're capable of. So make sure in life, don't be afraid to get scars. Stay hard. Tapi masalahnya, hari ini kata disiplin udah kehilangan makna aslinya. Di internet, disiplin udah dikemas jadi konten estetik, bangun jam 4 pagi, bikin kopi, workout dengan lighting bagus, mandi air dingin, lalu beraktivitas harian. Itu semua cuman permukaannya aja. Karena disiplin yang sesungguhnya justru muncul saat hidup lagi nggak nyaman sama sekali, saat lo capek mental, saat gak ada satupun orang yang dukung lo, saat rutinitas terasa datar dan lo mulai mempertanyakan, gue ngelakuin semua ini buat apa? Di momen itulah kebanyakan orang akan berhenti karena mental mereka terlalu bergantung pada bahan bakar murahan bernama motivasi. Karena motivasi adalah sampah. Kenapa bisa seperti itu? You had nobody anyway, mother. So see how I'm talking myself right now? That's me. That shit fires me the fuck up. That shit makes me fucking nuts. You had nobody anyway, motherfucker. Look around you. There was no team. It was you. There was no weight loss program or mom and dad waking you up saying you can do it, you can be better, trying to build belief. You built belief when you had nothing. Rock bottom. Tapi makin dipikir, makin masuk akal. Motivasi itu sifatnya emosional. Dia datang menggebu-gebu saat lo merasa terinspirasi, tapi dia akan menghilang tanpa sisa ketika realita hidup mulai terasa. Hari ini lo bisa menyatakan bahwa diri lo akan siap berubah, tapi besok pagi rasa itu bisa hilang begitu saja. Kalau pondasi hidup lo cuma dibangun atas dasar motivasi, maka rutinitas lo akan hancur berantakan ketika mood lo lagi hancur. Makanya Goggins lebih percaya pada disiplin, karena disiplin bukan soal perasaan. Disiplin adalah keputusan untuk tetap bergerak, meskipun diri lo sendiri sudah muak dan menolak untuk bergerak. Meskipun lo sama sekali nggak tahu ujung dari perjalanan ini bakal berbuah apa. Dan ternyata musuh terbesar manusia itu adalah rasa nyaman. Rasa nyamanlah yang membuat kita menunda. Rasa nyaman yang bikin kita pintar mencari alasan. Tanpa disadari, hidup kita berhenti berkembang. Di Never Finish, Goggins menceritakan realita bahwa dirinya sendiri pun masih terus berperang melawan rasa nyaman itu. Walaupun dia sudah jadi Navy SEAL, dikenal dunia, menyelesaikan ultramaraton, tapi dia mengaku tetap harus melawan rasa malas setiap harinya. Tetap harus membungkam suara negatif di kepalanya yang menyuruhnya untuk berhenti. It is for me to become better mentally. I have thousands, hundreds of thousands of miles on this body. Running, pull-ups, push-ups, swimming, whatever you want to call it. This body is what it is now. It's from repetition. It's not from studying, hey, if you hold a plank for this long, fuck all that bullshit. I don't care about it. I just do it for my mind. I want to continue to harden because that's the only thing I want. That's what I want. Bagi Goggins, disiplin itu bukanlah sebuah penghargaan yang kalau udah dikuasai, ya berarti sudah selesai. Tapi disiplin adalah perang harian melawan diri kita sendiri. Gak ada tepuk tangan, gak ada validasi dari followers, Instagram atau TikTok. Gak ada kamera yang merekam. Cuman ada lo dan keputusan kecil untuk menolak menyerah. Tetap bangun, tetap latihan, tetap bekerja, tetap hidup. Bahkan ketika kepala lo penuh keraguan dan hidup terasa jalan di tempat. Dan menurut gue, ini adalah cara pandang yang paling menarik dari Goggins. Dia sama sekali gak melihat disiplin sebagai sebuah hukuman. Dia melihat disiplin sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap potensi diri manusia. Kita semua tahu bahwa kita mampu menjadi versi yang jauh lebih baik dari hari ini. Tapi untuk menciptakan versi tersebut, kita harus rela menelan hal-hal yang tidak nyaman secara terus-menerus. Dan proses itu sangat menyakitkan. Itulah sebabnya kebanyakan orang memilih lari dari kenyataan, memilih scroll sosmed seharian, memilih hiburan, memilih hidup yang biasa-biasa aja. Mungkin itulah alasan kenapa buku ini dia terus mengulang mindset bahwa manusia itu nggak pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada kemalasan baru, ada ketakutan baru, ada level baru, dan ada versi diri lo yang baru yang harus dilawan lagi dan lagi. Kenyamanan itu adalah candu yang mematikan. Dia melumpuhkan insting bertahan hidup kita. Dia bikin lo berhenti mencoba hal baru, berhenti belajar, dan bikin lo asing dengan potensi diri lo sendiri. Pelan-pelan lo terjebak menjalani hidup yang monoton, hanya mengulangi hari yang sama selama berpuluh-puluh tahun, dan menyebutnya sebagai sebuah kehidupan. Itulah alasan kenapa David Goggins sengaja mendorong dirinya sendiri ke tempat-tempat yang paling tidak nyaman. Jadi, apa yang sebenarnya bisa kita ambil dari semua ini? Setelah semua rasa sakit, trauma, disiplin, dan perjalanan panjang David Goggins, menurut gue ada beberapa hal penting yang gue pelajari dari buku ini.
Disiplin itu nggak selalu datang dari dalam. Kadang disiplin justru datang dari luar dulu, dari tekanan hidup, dari aturan, dari struktur, dari seseorang yang memaksa kita untuk berubah. Dan gak ada yang salah dari semua itu. David Goggins sendiri butuh dunia militer sebelum akhirnya dia bisa membangun dirinya sendiri. Dia butuh rasa sakit, butuh tekanan, butuh seseorang yang memaksanya menghadapi dirinya sendiri. Disiplin bukan tentang motivasi, karena motivasi akan selalu naik turun. Akan ada hari dimana lo semangat, dan akan ada hari dimana lo bahkan gak ingin bangun dari tempat tidur. Tapi disiplin adalah keputusan untuk tetap bergerak meski semua rasa itu hilang. Tetap berjalan meski capek, tetap mencoba meski takut, tetap hadir untuk diri sendiri bahkan ketika nggak ada siapapun yang melihat. Itulah inti besar dari buku Never Finish, bahwa hidup bukan tentang menjadi manusia sempurna. Seperti David Goggins percaya, manusia nggak akan pernah benar-benar selesai.